Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Dan pada petang hari ini saya akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari salah seorang sahabat Rasulullah yang hadisnya itu panjang sebenarnya. Jadi Sa'ad bin Waqqas itu menceritakan di sebuah hadis yang panjang yang terkait dengan persoalan niat. Jadi ada sebuah hadis yang cukup panjang pada hadis yang terkait dengan niat yang bagaimanapun juga ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita cermati. Ini dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda. Dikatakan di sini An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyatakan bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda Rasulullah itu? Dikatakan di dalam hadis itu, qala lahu. Rasulullah itu bersabda kepadanya, wa innaka lan tunfiqo nafaqatan nabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Nyatakan di dalam hadis ini, sesungguhnya apapun yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, niscaya kamu akan diberi pahala oleh Allah, termasuk apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Nah, kata-kata ma taj'alu fi mur'atik itu adalah ungkapan yang menyatakan sekecil apapun nafkah yang kamu berikan, asal kamu berikan karena Allah dengan maksud untuk mencari Allah, itu akan diberi pahala Allah, termasuk yang dicontohkan memberi suapan ke mulut istri. Jadi menyuapkan, misalnya menyuapkan suap nasi pada istri, ini sebuah ungkapan yang bersifat metafor. Jadi seorang suami yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri, apapun yang dinafkahkan untuk istrinya, sekecil apapun itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan tema Al-Iman dan juga Al-Maghazi dan juga dalam tema Al-Janaiz. Sedangkan di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan di dalam kitab Al-Wasiyah. Apa makna hadis ini? Mari kita kaji secara seksama. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat yang dikatakan sangat cermat untuk mengisahkan kembali apa yang disabdakan Rasulullah pada dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang kebetulan dia tahu. Dia ceritakan ada sabda Rasulullah yang sangat penting untuk kita cermati di ketika Rasulullah mengingatkan tentang arti penting nafkah. Apapun yang kita nafkahkan, sekecil apapun, asal itu diniatkan untuk mencari ridha Allah, tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika seorang suami itu memberikan nafkah pada istrinya. Sekecil apapun, sesedikit apapun nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya, asal semua itu diniatkan karena Allah, ingin mencari ridha Allah, tentu saja oleh Allah akan diberi pahala sebagai balasan atas amal soleh yang dia kerjakan ketika dia menafkahkan sesuatu kepada istrinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, menafkahi istri itu kan sebuah kewajiban dan tanggung jawab suami pada istri. Artinya kalau ada suami tidak memberi nafkah pada istri, itu adalah tindakan yang salah, berdosa.
Tetapi ketika seorang suami itu memberi nafkah dan memberi nafkahnya itu dengan niat karena Allah, dengan niat untuk mencari Allah, itulah sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Karena boleh jadi ketika orang itu beri nafkah pada istrinya, seorang suami beri nafkah pada istrinya, itu karena terpaksa, karena dia harus memberi nafkah bukan karena Allah, tapi karena gengsi atau karena sesuatu yang membuat dia itu ingin mendapat nafkah pada istrinya. Mungkin karena niat untuk dipuji istrinya, untuk dipuji anak-anaknya, untuk dipuji orang banyak, untuk dipuji mertuanya, dan semua itu karena lalu riak. Bahkan seringkali dengan tidak sadar orang itu mempertontonkan bagaimana seorang suami itu memanjakan istrinya sehingga mendapatkan pujian dari orang banyak. Ini ada unsur sum'ah juga ini. Jadi mempertontonkan, dan pada saatnya ria itu terjadi sebagai akibat dari keinginan untuk mempertontonkan apa yang diberikan olehnya kepada istrinya. Dan bahkan seringkali dia menepuk dada sebagai sikap ujuk. Saya itu suami yang bertanggung jawab. Istriku saya beri apapun sehingga istriku itu berbahagia karena pemberian saya. Nah, kebanggaan itu memang menjadi sesuatu yang menyenangkan dirinya, tetapi di sisi Allah tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda ketika seorang suami itu memberi nafkah hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah, sekecil apapun nafkah yang diberikan olehnya kepada istrinya, itu akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mesti kita renungkan. Bagaimana kita membangun niat yang benar ketika kita memberikan sesuatu pada istri kita. Termasuk ketika kita memberi nafkah pada siapapun. Dari persoalan nafkah atau nanti dalam bentuk yang lain disebut infak, dalam bentuk yang lain namanya sodako, jangan pernah kita berikan bukan karena Allah. Sebanyak apapun itu akan sia-sia di hadapan Allah, karena apapun yang kita berikan itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kan banyak orang yang tiba-tiba kepingin memberi sesuatu pada orang banyak, memberi sesuatu yang terbaik pada siapapun, dengan mencoba untuk mempertontonkan sesuatu yang diberikan kepada banyak orang. Dan bahkan untuk pencitraan, orang itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada siapapun dengan maksud untuk bisa menjadikan dirinya tercitrakan baik di hadapan banyak orang. Nah, ini kan tindakan yang sia-sia. Mungkin kita akan puas ketika memberi karena apa, ada pujian dari banyak orang. Apalagi ketika kita punya mau, misalnya ketika kita sedang mau mencalonkan diri sebagai lurah, sebagai anggota DPR, sebagai apapun, maka apapun yang kita berikan kepada orang lain itu bisa saja kita pertontonkan untuk mencitrakan diri kita bahwa diri kita itu patut dicontoh dan patut dipuji oleh orang, patut dihargai, patut diapresiasi. Tapi sekali lagi, apapun yang kita niatkan untuk itu, untuk selain Allah, itu tidak akan bernilai apapun di hadapan Allah. Sebaliknya, sekecil apapun infak, nafkah, pemberian yang kita berikan hanya karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan Allah, lalu saja akan diridhai Allah, sehingga Allah mencintai diri kita dan bahkan akan memberi balasan lebih dari apa yang telah kita berikan pada siapapun. Balasannya mungkin tidak hanya ada di akhirat, tapi di dunia pun kita akan dipermudah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang kita berikan pada siapapun, termasuk ketika seorang suami itu beri nafkah karena Allah, karena ingin mencari Allah, mungkin pada saatnya dia akan digampangkan, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, sehingga dia dengan mudah memberi nafkah pada istrinya, dan bahkan nafkah yang diberikan pada istrinya itu akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan apa yang dulu pernah dia lakukan. Karena apa? Semakin lama keikhlasannya itu akan terbangun, dan pada saatnya mungkin jumlahnya akan semakin banyak. Dulu ketika membanja istri 1 juta per bulan, tiba-tiba rezekinya mengalir, naik menjadi 2 juta, naik menjadi 3 juta, naik menjadi 4 juta. Tapi semuanya itu semata-mata diniatkan untuk mencari ridha Allah, bukan karena ingin pujian atau mendapatkan pujian dari siapapun, termasuk mendapatkan pujian dari istrinya. Nah, ini seorang suami yang menjaga hati, agar hati itu tidak terkotori oleh sikap riya. Dan itulah yang penting di dalam melakukan sesuatu yang disebut amal soleh, termasuk ketika kita berinfak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak yang saya bisa saya katakan, tapi sekali lagi, ketika kita itu berbuat baik, kita harus hanya berharap balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita memberi nafkah, yang sebenarnya merupakan bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan bahkan
Ada suami yang beri nafkah pada istrinya karena istrinya itu bisa berikan pelayanan yang terbaik pada dirinya. Ketika istrinya tidak memberikan pelayanan yang terbaik, dia pun enggan beri nafkah. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang tidak diwujudkan. Dan pada saatnya suami tidak boleh bersikap seperti itu. Seperti apapun sikap istri sebagai bagian dari tanggung jawab dia sebagai seorang suami, dia harus bisa memberikan yang terbaik pada istrinya. Apalagi ketika dia menikah dengan niat karena Allah. Maka apapun yang diberikan, berikan yang terbaik karena Allah, sehingga apapun yang diberikan itu akan mendapatkan ridha Allah. Meskipun pada saatnya istrinya itu kurang menghargai terhadap apa yang diberikan. Karena yang kita perlukan bukan menghargai istri. Yang kita perlukan hanya satu, ridha Allah. Biarlah istri kita tidak menghargai apa yang kita berikan, asal Allah ridha. Karena ridha Allah itu jauh lebih penting daripada apa yang telah diberikan dan akan diberikan oleh istri kita, di mana ketika kita memberi kita mengharapkan sesuatu agar istri kita itu juga memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, karena kita telah memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, niat itu yang harus kita bangun. Jangan pernah kita memberikan sesuatu pada istri dengan harapan mendapatkan umpan balik berupa kebaikan dari istri. Itu perlu kita cermati dan perlu kita ubah. Ketika kita memberi pada istri, niatkan semua karena Allah, dan yang kita tunggu-tunggu adalah ridho Allah. Begitu Allah ridho, kita merasa tenang dan kita merasa mendapatkan ridho Allah. Itu ketika terbangun keikhlasan kita, sehingga kita menjadi lega karena apa? Kita yakin Allah akan memberikan pahala yang terbaik sebagai akibat dari keinginan kita untuk mendapatkan ridhonya. Upaya kita untuk mendapatkan ridho itu antara lain dengan memberi nafkah pada istri dengan harapan hanya ingin mendapatkan ridho Allah, sehingga keikhlasan itu harus kita bangun sejak awal. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita berbuat sesuatu karena orang lain atau karena sesuatu yang lain selain Allah. Itu adalah sikap syirik yang tersembunyi, yang pada akhirnya justru akan mengakibatkan tindakan kita itu akan tidak mendapatkan nilai baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya terangkan. Bahkan hal-hal yang mubah sekalipun, kalau kita kerjakan dengan niat yang baik karena Allah, karena ingin mendapatkan ridha Allah, bisa naik derajatnya menjadi amal kebaikan, karena apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ketika kita itu melakukan muamalah yang terbaik pada siapapun, ketika kita itu melakukan tindakan yang baik pada diri seseorang, ketika kita itu memberikan apapun yang terbaik pada seseorang, itu kan dalam muamalah sehari-hari bisa kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya itu karena Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik pada diri kita. Karena apa? Karena Allah hanya akan berikan pahala kepada kita yang berbuat sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Sekali lagi, pada kesempatan petang hari ini, saya ingin mengingatkan kembali, yuk kita perbarui niat kita ketika kita berbuat sesuatu, agar kita menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah, termasuk ketika kita berinfak. Nafkahkan harta kita, nafkahkan semua yang kita miliki karena Allah, termasuk ketika kita menafkahi istri kita sebagai seorang suami, atau bahkan ketika seorang istri itu memberikan balasan kepada suami atas dasar cintanya kepada Allah, kemudian dia berbaik hati kepada suami dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah. Suami istri yang berbuat baik karena Allah, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah, sehingga kita berharap akan mendapatkan sakinah dalam keluarga kita, dan pada saatnya suami istri akan menjadi dua orang sejoli yang akan menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan anak-anaknya pun akan menjadi anak yang soleh karena mendapatkan kelimpahan kesalehan dari suami istri yang menjadi ayah dan ibu mereka. Insya Allah, mudah-mudahan itu semua bisa kita dapatkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, mari kita perbarui niat kita, kita coba untuk membangun keikhlasan di dalam diri kita ketika kita berbuat baik, sehingga perbuatan baik kita itu benar-benar menjadi perbuatan baik yang mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya ketika kita memberikan nafkah pada siapapun, termasuk ketika suami memberi nafkah kepada istrinya dalam bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.